Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Anissa dalam materi mata kuliah ilmu gizi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu gizi. Sebelumnya untuk semua, salam sehat, salam hebat, perawat luar biasa. Pada kesempatan konsep dasar ilmu gizi pada pagi hari ini, kita akan membahas dari pengertian ilmu gizi, macam-macam ilmu gizi, dan fungsi dari zat gizi tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari ilmu gizi. Kita akan melihat pengertian dari bagian-bagian ilmu gizi tersebut. Terlihat pada gambar di sini. Ini adalah gambar dari wortel, kol, kemudian ada ikan, ada udang, ada pisang, ada apel, jeruk, dan anggur. Ini semua adalah merupakan dari kumpulan bahan makanan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahan makanan adalah kumpulan dari hasil bumi, baik berupa nabati ataupun hewani yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Selanjutnya di sini ada zat gizi atau nutrien. Zat gizi adalah zat-zat mikro atau zat makro yang terdapat dari bahan makanan yang berupa karbohidrat, protein, mineral, vitamin, lemak, dan air. Itu pengertian dari zat gizi. Kemudian kita lihat gambar di sini, ada mangkok. Gambar di sini diasumsikan sebagai makanan. Sebenarnya apa sih pengertian dari makanan itu? Makanan adalah bahan makanan yang berasal dari nabati atau hewani yang mengandung zat gizi yang diolah ataupun tidak diolah menjadikan makanan. Itu yang disebut makanan. Kemudian setelah bahan makanan yang mengandung zat gizi tadi diolah menjadi bahan makanan, masuklah ke dalam tubuh manusia. Nantinya akan mengalami pencernaan makanan di dalam tubuh manusia sehingga menimbulkan energi. Ilmu yang mempelajari tentang makanan inilah yang disebut ilmu gizi, sehingga dapat disimpulkan ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses dari bahan makanan yang berasal dari nabati dan hewani yang mengandung zat gizi, diproses menjadi makanan, kemudian dimanfaatkan oleh tubuh, diolah dari tubuh, menghasilkan energi yang akan mempengaruhi status gizi seorang manusia, di mana status gizi itu bisa dibagi menjadi dua, status gizi baik dan status gizi buruk. Itulah yang namanya pengertian dari ilmu gizi. Kita lanjutkan di materi
fungsi proses makanan. Bagaimana proses makanan tersebut di dalam tubuh manusia? Tentunya yang pertama melalui pencernaan di gastrointestinal. Sebelum mengalami pencernaan, kita pertama adalah melihat dan mencium makanan. Melalui saraf-saraf diteruskan ke otak akan mempengaruhi kelenjar ludah dan dinding gaster, sehingga muncullah yang namanya nafsu makan. Nafsu makan akan dipengaruhi oleh perasaan senang, kondisi tubuh seseorang lagi sakit atau masih dalam keadaan sehat. Kemudian jenis kelamin seseorang juga akan mempengaruhi dari makanan. Selera saat itu, seleranya saat ini adalah menyenangkan. Situasi dan lingkungan juga akan mempengaruhi bagaimana proses makan, sehingga akan mengeluarkan rasa puas dan rasa senang, rasa kenyang. Nanti makanan itu akan berfungsi sebagai bahan bakarnya manusia untuk menjadi tumbuh, untuk menjadi besar. Kita lanjutkan materi fungsi dari makanan. Fungsi makanan ada dua, yaitu memenuhi kepuasan jiwa dan fungsi fisiologi. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu memenuhi kepuasan jiwa. Yang pertama adalah memenuhi rasa kenyang. Lawan katanya adalah lapar, ya. Kalau kita lapar, secara otomatis, secara insting, ya, ada sinyal-sinyal dari otak, perutnya keroncongan, rasanya lapar. Nah, untuk memenuhi kepuasan itu, makanya manusia makan, sehingga timbullah rasa kenyang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan naluri atau kepuasan jiwa. Mungkin teman-teman ada yang punya hobi makan satu jenis makanan. Contohnya, makan mie ayam, makan bakso, makan sate. Sehari kalau tidak makan bakso namanya tidak makan. Contoh lagi seperti orang Jawa. Orang Jawa itu kalau tidak makan nasi belum dikatakan makan. Walaupun tadi pagi itu sudah makan telur, sudah makan roti, sudah minum susu, tapi kalau ditanya, "Bu, Mbak, tadi sudah makan belum?" Belum. Nah, karena belum makan nasi, ya itu adalah sebuah kepuasan jiwa. Selanjutnya yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan sosial budaya. Memenuhi kebutuhan sosial budaya ini bisa kita contohkan menjadi beberapa, karena ada budaya-budaya tradisional ataupun budaya-budaya modern yang kaitannya dengan makanan. Kita lihat dari budaya tradisional dulu. Kebudayaan yang berkaitan dengan makanan adalah banyak sekali. Contohnya mungkin di tempat Anda ada yang namanya bancaan, ada yang namanya kondangan, ada yang namanya bubur procot, ada yang namanya pitonan. Di situ pasti ada makanan-makanan yang merupakan simbol-simbol dari budaya atau kebudayaan, acara, upacara yang dilakukan di satu masyarakat. Itu budaya secara tradisional.
Bu, bagaimana kalau yang sosial budaya modern? Ada satu kalangan atau satu masyarakat ya yang kalau tidak makan di restoran itu tidak gaya namanya ya, itu memenuhi gaya ya. Contohnya saya itu kalau enggak makan di mall itu malu, namanya enggak makan. Nah, itu adalah namanya kebutuhan sosial budaya secara modern. Banyak sekali sekarang gaya-gaya makanan ya untuk memenuhi sosialnya saja. Contohnya sebuah ulang tahun, sekarang ulang tahun tidak dirayakan di rumah tapi dirayakan di KFC misalnya. Nah, itu merupakan sebuah gaya hidup ya, gaya hidup. Nah, itu contoh makanan untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya. Kita lanjutkan, yang kedua adalah fungsi fisiologi. Makanan adalah sumber energi ya, karena tanpa makanan kita tidak akan mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pembentukan sel baru atau untuk pertumbuhan, untuk jadi besar ya. Seorang bayi pasti dikasih yang namanya makan. Kalau tidak makan tidak akan menjadi besar. Selanjutnya adalah pengganti sel yang rusak. Kelihatan sekali kalau kalian sedang ada luka, misalnya ada luka kena peso misalnya. Tanpa makan, luka itu tidak akan tertutup karena ada energi untuk mengganti sel-sel yang rusak tadi. Metabolisme zat gizi. Jadi yang namanya vitamin, yang namanya karbohidrat, yang namanya air itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada energi untuk menggerakkan hal-hal tersebut. Yang terakhir adalah pertahanan tubuh. Jadi makanan berfungsi juga untuk ketahanan tubuh. Kita lanjutkan surat-surat yang mendasari dari ilmu makan tadi. Coba silahkan nanti dibuka surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada waktu memasuki setiap masjid dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Dan satu lagi hadis, "Makanlah saat kau lapar dan berhentilah makan saat kau merasa kenyang." Dari dua ayat di sini menjelaskan bahwa makanan itu sangat penting sekali dalam kehidupan, sehingga aturan-aturan makan itu ada dalam Al-Quran yang nanti bisa kita pelajari bersama lebih dalam. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Untuk semuanya, salam sehat, salam hebat, perawat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.